Baik, perkenalkan nama saya Tisi Setiabudi dengan NIM 123102008. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Hari ini saya akan mereview suatu buku yang saya telah baca. Buku ini ditulis oleh Andrea Hirata. Ini cetakan pertamanya pada Februari 2020 dan diterbitkan oleh penerbit Bintang, yaitu PT Bintang Pustaka. Ketebalan buku ini adalah 310 halaman. Dan buku yang saya baca ini adalah dengan judul Orang-orang Biasa, atau bisa dibilang original story. Sebelum saya akan lanjut mereview buku ini, saya akan memberitahukan sedikit tentang biodata penulis, yaitu Andrea Hirata. Andrea Hirata itu adalah seorang penulis novel yang terlaris di Indonesia. Dia itu adalah lulusan Sheffield Hallam University yang menjadi penulis novel terlaris di Indonesia. Dan dia juga membuat film, yaitu Laskar Pelangi, yang telah mengharumkan nama Indonesia. Dan di internasional juga diterima oleh banyak penghargaan. Dan dia telah menulis novel ini sudah lebih dari 10 tahun. Dan novel tersebut ini sudah terjual di seluruh dunia. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mereview salah satu novel yang dibikin oleh Andrea Hirata. Jadi pada mulanya ada sekelompok anak-anak SMA yang berada di daerah satu desa, yang desanya tersebut keuangannya sedang buruk atau sedang tidak stabil. Mereka ini ada yang baik dan ada yang mungkin terkesan sedikit nakal. Kemudian mereka tuh bersahabat dari awal SMA hingga SMA kelas 3. Karena ketika mereka melihat hal tersebut dalam kondisi desa tersebut, mereka itu hidupnya di bawah standar pada umumnya. Mereka makan tuh juga masih susah, tidak seperti kita sekarang. Dan tempat tinggalnya itu bukan tempat tinggal seperti ini, tapi seperti dalam kayu atau batu seperti itu. Kemudian mereka ada yang berencana untuk melakukan suatu kejahatan. Ini sebenarnya hal yang konyol sih, tapi ini yang dilakukan mereka. Jadi mereka itu ingin menyusun satu strategi untuk melakukan kejahatan, yaitu dengan cara merampok salah satu bank di daerah tersebut. Dengan spontan mereka langsung setuju, karena ini adalah salah satu cara mereka supaya bisa mendapatkan uang. Dengan seiring berjalannya waktu, mereka pun sudah menyusun berbagai strategi yang telah dibuatnya, dan itu kurang lebih terjadi lebih dari 1 bulan. Mereka sudah menyusun itu. Kemudian pada akhirnya, dengan segala persiapannya, mereka sudah siap untuk melakukan pemburuan perampokan. Tetapi karena tidak sesuai dengan rencana, dengan segala jeripayahnya mereka akhirnya pun gagal untuk merampok bank tersebut. Dan mereka bahkan sudah beberapa yang tertangkap. Dari hal tersebut mereka merasa kapok akan hal itu, dan mereka akhirnya akan bekerja lebih baik lagi dengan hasil yang lebih maksimal dan tanpa melakukan hal yang tidak baik. Pada akhirnya satu persatu pun itu mereka lulus dan sukses hingga pada cita-citanya mereka. Baik, itu saya bisa simpulkan dari buku ini.
saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku ini. Pada awalnya saya membaca buku ini membuat saya tertarik akan buku tersebut. Karena buku ini menjelaskan bahwa pentingnya untuk bermoral. Karena kalau kita melakukan suatu kejahatan itu akan menyebabkan suatu hal yang buruk. Jadi itu adalah suatu kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan pesan yang baik dari penulis ini kepada pembaca ini. Dan bahasanya ini cukup mudah dimengerti oleh berbagai kalangan umur. Kemudian kekurangan pada buku ini adalah masih terdapat beberapa kata-kata yang menurut saya itu susah untuk dipahami. Karena mungkin ada beberapa istilah-istilah yang mungkin tidak terkenal di Indonesia, tetapi terdapat pada buku ini. Dan ini alurnya juga sedikit bertele-tele. Jadi yang seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam buku tersebut, tetapi malah dimasukkan. Baik, sekian dari review buku saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.